Oke, kita udah masuk ke bab 2 ya tentang turunan. Buat nomor 1 sampai nomor 5 udah dibahas ya sama Pak Warsoma ya. Jadi saya lanjutin dari nomor 6. Oke, nomor 6 seperti ini ya. Jadi fungsinya ini sudah diberikan dalam bentuk grafik ya. Ada titik A, B, C ya yang akan dibahas di tutorial di sini. Kemiringan garis singgung di titik B ya. Kita kerjain yang B. Oke, untuk menentukan kemiringan garis singgung ya di suatu titik, itu kita pilih titik ya, pilih dua titik yang melewati titik tersebut gitu. Ya, kalau mau di titik itu sendiri boleh. Misalnya kalau di B itu kan titiknya berarti di koordinatnya itu jadi 1, minus 0,5 gitu ya. Kalau mau menggunakan titik koordinat ini boleh gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari grafiknya di sini, titik B di tengah itu dilewati oleh dua titik ya di sini. Ada titik 0,99, min 0,49 sama yang ini satu lagi ya. 1,01, min 0,51. Ya, jadi ini ada dua titik. Titik yang pertama tadi 0,99. Sebentar. Saya setting Wacom-nya dulu ya. Kayaknya ini agak ngaco nih settingnya. Oke, bentar ya. Oke. Apa ya, tulisan saya mungkin jadi agak kelihatannya gepeng-gepeng ini di sini. Oke. Oke, tadi titik yang pertama 0,99 sama koordinat buat di Y-nya berarti di sini min 0,49 ya. Ini titik yang pertama. Sedangkan di sini untuk titik yang kedua ada 1,01 sama min 0,51 ya. Di sini buat cari kemiringan alias gradiennya gitu ya. Kalau kemiringan garis singgung, gradien seperti biasa ya yang udah kalian pelajari juga di sekolah. Di sini berarti delta Y dibagi delta X gitu. Ya, delta Y berarti kalian pilih. Misalnya di sini mau yang awalnya gitu ya. Jadi kalian tulis dulu min 0,51 dikurang yang atas gitu ya. Dikurang minus 0,49. Oke. Nanti di sini dibagi sama delta X. Nah, di sini harus hati-hati. Karena tadi kan kalian udah milih yang titik yang kedua kan ya, titik koordinat yang kedua sebagai yang pertama, si min 0,51. Nah, berarti sekarang yang buat delta X, kalian harus pilih titik ini juga gitu sebagai yang pertama. Jadi di sini 1,01. Jangan kebalik ya. Jadi ini dikurang 0,99 gitu. Oke, ini dihitung. Ini kan berarti jadi plus ya, minus ketemu minus ya. Jadi di sini minus 0,02 dibagi 0,02. Alias hasilnya jadi min 1 gitu. Ya. Oke, ini buat nomor 6. Kita lanjut yang nomor 7 ya. Oke, buat nomor 7 di sini akan dibahas bagian A sama bagian E aja ya. Oke, kalau buat ngerjain soal yang kayak gini gitu ya, kalau misalnya kalian dikasih grafik, terus disuruh tentuin gitu ya, grafik turunannya kayak gimana. Oke, di sini kalian lihat kemiringan garis singgungnya gitu. Ya, oke, kalau yang A di sini
Kalau kita lihat ya, ini biar nggak bingung, saya misalnya bagi dulu nih. Kan ini ada garis yang miring, terus dia lurus gitu ya. Nah, ini di titik dia ada perubahannya ya, yang terjadi patahannya. Ini saya bagi dulu gitu. Oke, di sini katakanlah di titik A ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri titik A gitu ya, ini kan dia miring miringnya. Oke, kemiringan kalau yang kayak gini dari ini berarti dia kemiringannya naik ke kanan atas gitu ya. Kalau yang kemiringannya naik ke kanan atas kayak gini, artinya dia kemiringannya ini gradiennya bernilai positif. Ya, sedangkan kalau yang dia turun ke kanan bawah, di sini kemiringannya gradiennya bernilai negatif gitu. Oke, berarti di sini kalau kita lihat dia, kalau kalian gambar garis singgungnya gitu ya, di untuk yang X-nya kurang dari A, karena dia di sini linier, oke, berarti kemiringan garis singgungnya jadinya konstan, ya, yang sebelah sini. Jadi kalau kalian gambar garis singgungnya ya sama semua gitu. Tapi di sini nilainya masih positif kemiringannya, oke. Aduh, oke, berarti di sini udah kelihatan gitu ya. Jadi nanti dicocokinnya sama yang di bagian grafik turunannya yang sebelah kirinya itu nilainya positif ya. Dugaannya yang D gitu, yang ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga buat yang sebelah kanannya A, di sini kan lurus ya. Lurus dan dia datar sejajar sumbu X gitu. Kalau gradien kemiringan garis singgung gitu ya, kalau dia sejajar sumbu X itu nilainya 0 gitu. Jadi betul ya di sini grafik turunannya yang D ya, sebelah kirinya dia positif, terus yang sebelah kanan dia mendatar, artinya kemiringan garis singgungnya sama dengan 0. Oke, buat di titik A sendiri karena dia terjadi patahan, dia nggak punya turunan gitu ya. Jadi makanya di sini tandanya itu bulatan kosong. Gitu. Oke, sekarang yang E. Yang E juga sama caranya ya. Jadi kita ngelihat dari kemiringan garis singgungnya gitu. Kalau kita lihat di sini, dia agak mendatar. Sebenarnya agak mendatar tapi kemiringannya masih positif gitu ya. Cuman dia lebih landai aja. Kalau kalian lihat di sini, kalau kalian bikin gitu ya. Nah, kalau yang kayak, aduh, jadi miring, jadi gini. Oke. Ini anggaplah lurus ya. Ini makom saya lagi bermasalah. Oke. Ini kemiringannya positif gitu ya. Gradiennya positif ya, kemiringannya positif gitu ya. Kalau ini si titik-titiknya, ini garisnya melewati diagonalnya bagus gitu ya. Di situ kan berarti di sini kemiringannya bernilai 1 gitu ya. Kalau semakin landai gitu ya, ini kemiringannya akan lebih kecil dari 1, tapi masih positif gitu. Sedangkan kalau makin curam kayak gini gitu ya, berarti di sini gradiennya akan lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini juga sama. Berarti ini jadi modal kalian buat ngerjain yang E gitu. Ya, kalau kita lihat di sini tadi ya, dia awalnya landai, tapi pas lagi deket-deket ke nol nih, mulai deket-deket ke nol dia kemiringannya berarti naik ya. Sempat naik, udah gitu dia turun lagi. Oke, berarti yang mana nih yang cocok? Tapi dia di sini positif semua gitu ya kemiringannya. Berarti kalau gitu kita tinggal lihat mana nih yang dari ABC ini yang nilai turunannya, yang grafiknya itu positif ya. Positif dalam artian berarti dia ada di atas sumbu X. Berarti yang E ini jawabannya yang A gitu ya. Ini sesuai. Oke. Ada pertanyaan sampai nomor 7? Kak izin bertanya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak Maaf ada, Kak, ada yang mau nanya? mau bertanya Kak. Boleh. Tapi suaranya kamu kecil kecil banget di saya. Eh, Terdengar gak Kak? Oke, oke, udah lebih jelas. Oh, oke. Itu kalau misal dilihat dari grafik yang E itu kan berarti dia
eh, naik terus dia datar gitu ya Kak. Berarti tapi kalau misal di grafik A itu kalau misal dia naik terus dia turun itu Mm-mm. berarti gradiennya itu dari eh, sebelumnya positif dia jadi negatif gitu nggak sih Kak? Atau gimana Kak? Enggak, kalau negatif itu kan dia kalau kemiringannya itu yang kayak gini nih. Yang dia kamu jalannya berarti dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Ya, kalau ini artinya dia gradiennya negatif. Sedangkan kalau yang ini kan dia sebenarnya kayak kemiringannya tuh selalu positif gitu. Kalau yang bener nggak? Kebayang nggak? Jadi dari sini ya kan gambarnya gini ya, Iya Kak. betul? Ya, berarti Betul. di sini kemiringannya di sini. Duh, ini jelek banget ini saya gambarnya. Kemiringannya mungkin yang di sini dia cenderung mendatar gitu ya, berarti dia mendekati nol gitu kan ya. Sedangkan dia di sini pas lagi di sekitar nol, dia kemiringannya mulai naik kan ya. Udah Iya nggak terlalu betul. landai gitu, udah mulai udah makin curam lah gitu ya di sini. Oke, udah lama-lama naik, berarti di sini tapi nilainya masih positif gitu kan ya di sini ya. Tapi dia di sini turun lagi. Nah, pas lagi dia turun lagi di sini, maksudnya turun tuh kemiringannya ya, kemiringannya turun. Tapi dia di sini landainya juga masih bernilai positif, bener nggak? Karena kemiringannya nggak sampai kayak gini nih. Oh, oke oke paham Kak. Makasih Kak. Oke. Kayak izin tanya Kak, Iya, kalau jawab soal kayak gini nanti langsung aja kah atau tulis alasan atau gimana Kak? Kan ini kayaknya nggak ada cara yang pasti gitu loh Kak. iya betul. Biasanya sih langsung aja ya kalau yang kayak gini. Langsung di pair aja gitu. Kalau yang gambar fungsinya ini berarti turunannya yang ini gitu. Kalau kamu mau kasih penjelasan sedikit juga boleh kayak tadi gitu. Oke, makasih Kak. Berdasarkan ya atau kasihlah berdasarkan kemiringan garis singgungnya gitu ya. Diperoleh apa gitu. Kamu cerita aja apa yang kamu dapat. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak kita lanjut ke nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Oke, saya tulisin dulu ya. Di sini fungsi f tidak mempunyai, saya tutup dulu ini, mempunyai turunan ya di suatu titik. Misal katakanlah di titik C gitu ya. Di titik X sama dengan C jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Ya, jadi di sini ada kondisi-kondisinya gitu ya, di mana di titik X itu fungsinya tidak memiliki turunan ya. Yang pertama di sini jika fungsi f tidak kontinu. Oke, kalau nggak kontinu, otomatis di titik itu f-nya nggak punya turunan. Di titik x sama dengan. Lalu yang kedua di sini, fungsi f memiliki garis singgung tegak ya di titik x sama dengan c. Oke. Yang ketiga, aduh ini fungsi f patah di titik x sama dengan c. Oke, ini ya kondisi-kondisi di mana si f itu nggak punya turunan ya di suatu titik gitu. Ya antara di titik itu nggak kontinu. Yang kedua dia punya garis singgung yang tegak.
memiliki garis singgung tegak, kurang. Garis singgung tegak ya. Terus yang terakhir kalau F-nya patah gitu. Oke, nah ini coba kita lihat dikasih gambar grafiknya dari si fungsi F kayak gini. Oke, kita diminta tentuin di mana aja sih gitu ya si F-nya ini nggak punya turunan. Oke, yang paling gampang di sini ya udah jelas banget gitu ya. Di sini F-nya nggak punya turunan di min 2 ya. Ini saya tulis dulu. Fungsi F tidak punya turunan di himpunan ya, karena nanti ada banyak gitu. Jadi saya tulisnya dalam himpunan. Yang pertama di sini dia min 2. Oke, diminta juga kan ya jelaskan alasan Anda. Ya alasannya karena fungsi F-nya di X sama dengan 2 tidak kontinu. Ingat lagi, nggak kontinu kenapa? Karena limit kiri sama limit kanannya berbeda. Gitu ya. Oke. Terus di mana lagi nggak kontinu? Di min 1 ya. Ini patah ya. Nggak kontinu gitu. Jadi sama alasannya. Kalau yang min 2 sama min 1 alasannya sama karena nggak kontinu. Oke. Terus di mana lagi yang nggak kontinu? Di 1 ya. Di 1 dia nggak kontinu. Karena kalau kalian lihat di sini pas lagi di X-nya sama dengan 1, garis singgungnya itu tegak. Ya, garis singgungnya itu dia sejajar sama sumbu Y. Aduh ini. Ya, pokoknya mah sejajar sama sumbu Y aja. Ini, aduh, saya nggak bisa gambar garis lurus sih. Oke, gitu ya. Jadi di bagian X sama dengan 1, di situ garis singgungnya tegak. Oke, jadi makanya di situ dia nggak punya turunan. Ya, terakhir ini di titiknya sama dengan 2 ya, di X sama dengan 2. Yang ini alasannya karena fungsi F-nya patah. Gitu. Ya, F-nya patah di sini. Oke, udah clear buat yang nomor 8 atau masih ada yang bingung nggak? Wah, Kak, Ini ya kenapa? saya masih bingung yang kenapa tadi satu tuh gimana bisa dianggap itu ya, Kak? Ini garis singgungnya. Kalau kamu lihat ya di sini, garis singgungnya itu kan berarti awal-awal dia mendatar ya, bener nggak? Terus dia sempat negatif dulu kalau kamu gambar-gambar kayak gini, bener nggak? Iya. Ya. Sampai nanti pas lagi di titik X sama dengan 1, dia tuh jadi garis lurus. Oh, oke, Kak. Sejajar sumbunya jadi garis vertikal gitu ya, garis singgung tegak gitu. Nah, pokoknya kalau garis singgung tegak, itu artinya dia nggak punya turunan gitu ya di titik itu. Nanti kalian coba aja gambarnya si garis singgung. Ini saya jelek deh gambarnya. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Pak mau nanya Nomor, Pak, ya boleh. itu tadi yang nomor 3 fungsi F patah di titik XC itu contohnya kayak nomor yang X2 sama dengan 2 itu lah. Iya betul, patah. Kalau yang ini, yang patah itu yang A. Ya, kalau yang A patah. Nah, ini yang B juga, ini patahnya banyak banget nih. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Kita lanjut ya, nomor 9 ya. Nomor 9. Periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A dengan meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Udah diarahin ya sama soalnya ya. Jadi kita di sini perlu meninjau limit kiri sama limit kanannya. Kita buka dulu ya definisi mutlak ya. Di sini fungsi mutlaknya fx sama dengan mutlak x kuadrat min 1. Ya, kita buka. Artinya di sini nilainya negatif. X kuadrat min 1 untuk X-nya dari berapa? Untuk X-nya berarti di sini dari min 1 kurang dari X kurang dari 1 gitu ya. Sini untuk X-nya pada selang dari min 1 sampai 1 gitu ya.
Di sini nilainya jadi negatif X kuadrat min 1. Sedangkan di sini nilai mutlaknya bernilai X kuadrat min 1 untuk X-nya kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 1. Gitu ya, jadi komplemennya aja. Oke, berarti di sini kita mau ninjau limit kiri sama limit kanan. Seperti biasa ya, limit kiri dulu. Limit kiri artinya limit X menuju A-nya di sini 1 ya. Berarti 1 dari arah kiri. Definisi turunan ya, limit yang menggunakan limit artinya di sini jadi fx min f1 dibagi x min 1. Oke. Limit x menuju 1 dari kiri. Ya, ini gimana jadinya? Fx ya, fx-nya berarti di sini karena 1 dari kiri, kita pakai yang negatif x kuadrat min 1. Ya, negatif x kuadrat min 1. Oke, ini sorry, ada sama dengannya ya. Oke, di sini dikurang F1. F1 berarti ketika X-nya sama dengan 1, dia nilainya yang mana nih? Pakai yang kedua ya, si 1 kuadrat min 1. 1 kuadrat min 1. Mau langsung kalian tulis 0 juga nggak apa-apa ya. Bawahnya penyebutnya tetap ya, X min 1. Oke, limit X menuju 1 dari kiri. Ya, artinya di sini ini saya faktorin aja ya, X kuadrat min 1-nya. Jadi X min 1, X plus 1. Ya, ini dikurangin 0. Udahlah, nggak usah saya tulis lagi ya. Oke, di sini penyebutnya X min 1. Artinya di pembilang sama penyebut ada yang bisa saya coret ya, si faktor X min 1-nya. Oke, ini saya coret. Udah gitu, saya substitusi. Gitu, X-nya sama dengan 1. Kalau mau ditulis dulu boleh. Ya, hasilnya berarti jadi min X plus 1. Alias hasilnya min 2. Ya, ini limit kirinya. Kita lanjut limit kanannya. Limit kanan, limit X menuju 1 dari arah kanan. Ininya sama ya, kalau definisi ya, Fx min F1, X min 1. Oke, berarti limit X menuju 1 dari arah kanan. Berarti di sini kita pakai fungsinya yang X-nya lebih besar dari 1 atau lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Berarti kita pakai yang ini. Berdasarkan yang definisi mutlaknya kita pakai yang X kuadrat min 1. Oke, X kuadrat min 1 berarti tadi juga sama ya. F1-nya artinya 0. Dibagi X min 1, di sini jadinya limit X menuju 1 dari kanan sama ya. Ini saya faktorin. X min 1, X plus 1 dibagi X min 1. Ya, coret-coret lagi. Sisanya berarti sekarang jadi tinggal X plus 1. Jadi limit X menuju 1 dari kanan dari X plus 1 sama dengan 2. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Tulis ya kesimpulannya di sini. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka F tidak punya turunan di titik X sama dengan 1. Itu ya. Oke, ada pertanyaan buat nomor 9? Nggak ada ya, udah clear ya nomor 9-nya. Oke, sekarang nomor 10. Masih mainin grafik. Jadi buat nomor 10 ini dikasih 3 grafik. Nah, kita diminta tentuin ya, yang mana fungsi F-nya, mana yang F aksen, mana yang F double aksen. Biasanya kalau dapat soal kayak gini, saya bakal ngeliat si titik ekstrimnya.
Contohnya, kalau saya ngelihat yang warna biru nih, ya di sini titik ekstrimnya yang ini nih, oke? Titik ekstrim itu kemiringannya 0, berarti turunannya 0 gitu kan ya. Berarti paling gampang kalau yang ini, kalau buat grafik yang biru, karena titik ekstrimnya di sini, saya perlu cari grafik turunannya itu yang ketika di titik X sama dengan 0, dia melewati 0 juga gitu. Berarti kalau gitu dugaannya si grafik yang abu-abu ini ya adalah grafik turunan dari grafik yang warna biru gitu. Boleh Buat diulang nggak, konfirmasi. Bang? Kenapa? Boleh diulang nggak? Diulangnya dari mana? Dari awal? Yang yang tadi yang dari titik ekstrim itu, Pak. Dari titik ekstrim itu, kalau titik ekstrim itu kan kemiringannya 0. Benar nggak? Kan ke titik ekstrim itu tuh bisa ekstrim lokal ya, bisa minimum lokal atau maksimum lokal. Maksudnya tuh yang terjadi puncak atau enggak ada lembahnya gitu, yang bentuknya kayak gini. Yang bentuknya cekung ke atas atau bentuknya cekung ke bawah kayak gini. Oke? Berarti kalau kita mau gambar si garis singgungnya, ini ya jadinya ya. Oke? Berarti di sini kemiringannya 0. Tuh. Nah, kalau kita lihat ya dari yang si grafik biru yang putus-putus ini, berarti kan kurang lebih nih, kurang lebih si titik ekstrimnya itu ada di sini. Ya, berarti kalau mau nyari grafik turunannya, berarti si grafik itu di titik ini melewati 0. Oke? Nah, kalau kita lihat yang melewati 0 saat X-nya di sekitar 0 ya, ini saya kurang tahu juga ya, ini si ekstrimnya tuh benar-benar terjadi di X sama dengan 0 atau enggak gitu ya, tapi kurang lebih lah ya, kita kita kan ngelihatnya dari grafiknya gitu. Ya, di sini ternyata yang melewati 0 adalah si grafik yang warna abu ya, yang ini. Gitu. Jadi dugaannya si grafik yang ini adalah turunan dari grafik yang warna biru putus-putus gitu ya. Buat konfirmasinya gimana? Ya berarti kita ngelihat gitu. Dari yang si grafik yang biru putus-putus gitu ya. Di sebelah kirinya gimana? Oh, di sebelah kirinya itu dia turun nih. Turun ya, dia monoton turun. Kalau monoton turun artinya dia negatif nilainya. Betul? Nah, benar kan ya? Di sini yang si abu putus-putus, di sebelah kirinya, sebelah kiri 0, dia nilainya negatif. Sedangkan pas lagi yang si biru ini, di sebelah kanan ya, setelah dari 0, sebelah kanannya 0, dia mulai naik. Artinya di sini kemiringannya udah mulai positif gitu nilainya. Sesuai ya sama yang si abu putus-putus ini. Gitu. Nah, ini titik ekstrimnya juga terjadi lagi nih di sini. Atau kalau yang ini mungkin bukan, bisa dibilang bukan titik ekstrim lah ya. Di sini buat yang apa namanya, yang biru putus-putus, kelihatan gitu ya kemiringannya 0 nih di sini. Ya, kemiringannya 0 karena gambar itu si grafiknya mendatar gitu. Jadi kan awalnya dia gini, terus sempat kayak mendatar gitu. Nah, kalau sempat mendatar gini kan artinya dia nilainya 0 gitu. Jadi benar ya, di sini juga memenuhi gitu. Jadi kalau dugaan kita di sini yang abu-abu gitu ya, kita tulis dulu aja yang abu-abu adalah grafik turunan dari yang biru gitu. Cuman kita masih belum tahu gitu ya, kalau misalnya abu-abu grafik turunan dari yang biru berarti antara yang F aksen atau enggak yang F double aksen gitu ya. Nah, berarti kita harus cek dulu ya. Ini kita masih belum ngecek sama grafik yang hijau gitu. Oke, dengan cara yang sama gitu ya, saya lakukan juga ke grafik yang abu-abu. Ke grafik yang abu-abu, nah di sini ekstrim lokalnya itu yang ini nih, di sini. Betul? Nah, berarti di titik ini saya mau mau lihat yang nol, yang nilainya 0 itu grafik yang mana. Oh, ternyata si hijau nih di sini yang nilainya 0 gitu. Terus dia di sini juga ada ekstrim lokal lagi kan ya di daerah sini. Ya, berarti di titik itu harus 0 juga gitu. Tapi kalau yang ini mah numpuk-numpuk lah. Jadi agak bingung kalau yang ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi gitu ya, buat konfirmasi. Ya, kalau tadi, kalau kita ngelihat dari yang ekstrim lokalnya, berarti dugaan kita adalah si yang hijau ini adalah grafik turunan dari yang abu gitu. Oke, sekarang kita lihat.
si grafik yang abu ya sebelah kirinya dari yang ekstrim berarti yang ini tuh kan naik ya dia ya. Karena naik, monoton naik, berarti dia harus positif gitu turunannya. Betul ya, kalau kita lihat dari grafik yang hijau ini, nilainya dia positif gitu ya. Sedangkan dia pas lagi dari sebelah kanan dari si titik ekstrim lokalnya, dia mulai turun gitu di sini. Karena dia turun, berarti nilainya negatif. Betul ya? Si yang grafik hijau di sini dia turun. Bukan turun, negatif gitu nilainya. Jadi di sini kita dapat gitu ya. Oh, berarti si yang hijau ini adalah grafik turunan dari yang abu-abu. Hijau di sini grafik turunan dari yang abu-abu. Ya, berarti jadi kita dapat F-nya itu yang biru, F aksennya si abu-abu, F double aksennya yang hijau. Gitu. Ya, bingung nggak? Kebayang nggak? Ini sama ya caranya kita ngelihat dari kemiringan garis singgungnya juga. Tapi kalau saya biasanya suka ngelihat dari titik ekstrimnya dulu gitu. Soalnya kalau titik ekstrim paling gampang ya cari yang nilainya 0 gitu ya. Kak masih bingung sama nentuin titik ekstrimnya tadi kayak gimana Kak? Sama biar apa tahu turunannya itu bakal positif atau negatif. Oke, sebentar. Ini saya gambar yang baru aja ya, yang tadi udah dicoret-coret. Titik ekstrim itu yang tadi ya. Kalau yang kayak dia cekung ke atas berarti dia tuh yang paling bawahnya, lembahnya gitu ya. Minimum lokalnya gitu. Nah, di sini. Oke. Ini minimum lokalnya. Kalau yang dia cekung ke bawah, yang ini ya, gambar yang kedua, itu tuh dia kayak maksimum lokalnya gitu. Ya, puncaknya gitu di sini. Ya, kalau di situ di titik puncaknya atau di titik lembahnya, kemiringan garis singgungnya itu akan mendatar ya sejajar dengan sumbu X. Kalau kayak gitu artinya apa? Sama gitu ya, kemiringan delta Y dibagi delta X, berarti kan di sini delta Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi makanya kemiringannya di sini M-nya itu sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, di sini saya mau nyari gitu. Misalnya yang gampang nih, yang gampang kelihatan yang abu-abu. Ya, yang abu-abu tuh yang ini. Oke, gambar grafik yang ini ya. Nah, di sini kelihatan gitu. Oh, si ekstrim lokalnya itu yang ini. Bener nggak? Soalnya kalau kamu gambar juga, gambar garis singgungnya berarti dia mendatar kayak gitu. Oke, sampai situ dulu. Kebayang nggak? Kebayang Kak? Kebayang ya? Nah, berarti ini kan gambar si grafik yang abu-abu ya. Kalau turunannya, berarti di sini turunan itu kan berarti menyatakan nilai kemiringannya. Betul ya? Di titik tersebut gitu. Ini nggak dikasih tahu nih. Di antara 0 sampai 1, katakanlah 0, sekian gitu ya. Di sini tuh dia berarti turunannya bernilai 0. Karena kemiringan garis singgung dari si grafik yang abu-abu di sini 0 gitu ya. Di sini ya. Berarti grafik turunan, si nilai turunannya harus 0 juga. Betul ya? Ketika di titik ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dari grafik ini berarti oh yang hijau nih, yang hijau yang nilainya 0, kalau biru kan enggak di sini ya. Berarti dari sini teh kita udah bisa langsung menduga gitu, oh jangan-jangan ini yang hijau itu grafik turunan dari yang abu-abu gitu. Oke, sampai situ kebayang? Kebayang Kak? Kebayang ya. Nah, terus kalau saya biasanya mau konfirmasi lagi, karena ini kebetulan gambarnya bagus gitu ya. Cuman dikasihnya satu kayak gini. Cuman kan nggak tahu nih, nanti kalau kalian ujian atau enggak, bakal dikasih gambarnya sebagus ini nggak kalau misalnya ada dua grafik gitu ya. Misalnya yang ini cekung ke atas gitu ya, positif. Ada mungkin nanti dia cekung ke bawah kayak gini. Dan dia melewati 0 0 juga gitu di titik yang sama. Nanti kalian bingung, ini jadinya yang mana nih? Gitu. Jadi makanya saya ajarin di sini kalian ngelihat juga gitu ya dari si kemiringan ya, kemiringan dari yang lainnya. Oke, tadi kita udah ngebagi di sini ya di titik yang ini gitu.
Katakanlah di C deh ya, jadi biar nggak susah nyebut namanya. Ya, di sebelah kiri C, kita pandang di sebelah kiri C. Ya, yang sebelah kirinya. Sekarang kita lihat deh, si gambar grafik yang abu-abu gimana? Dia naik ya, kayak gini ya. Betul? Kalau naik kayak gitu artinya gimana kemiringannya? Positif atau negatif? Positif, Kak. Positif. Positif ya, berarti kita sekarang lihat gitu, si yang tadi dugaan kita yang warna hijau, nilainya positif nggak di sebelah kiri? Sebelah kirinya C. Positif ya, yang ini. Positif itu artinya dia di atas sumbu X. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y. Gitu. Berarti udah memperkuat gitu ya, udah memperkuat dugaan kita gitu. Nah, sekarang kita coba cek lagi gitu di sebelah kanan C-nya. Kalau sebelah kanan C di sini kelihatannya, oh dia mulai turun nih. Mulai turun. Dari yang titik C ini sampai ke 2. Ya, dia turun. Kalau turun gini artinya gradiennya, kemiringannya nilainya berapa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif kan ya, berarti si turunannya, ya grafik turunannya itu harus ada di bawah sumbu X gitu, di selang C sampai 2. Nah, di sini si grafik yang hijau memenuhi juga, ya, dia di bawah sumbu X, nilainya negatif. Terus di sini, setelah dari 2 ke kanan gitu ya, 2 ke kanan, 2 dan seterusnya, dia naik lagi. Karena naik lagi berarti kemiringannya positif lagi gitu kan ya. Nah, betul gitu. Yang si grafik hijau ini nilainya positif lagi gitu. Jadi betul bahwa si grafik yang hijau adalah grafik turunan dari yang grafik abu-abu. Tuh. Ya, gampang ya. Ini lihat dari kemiringan garis singgungnya aja. Kita lanjut dulu ya ke nomor 11. Tentukan A dan B sehingga fungsi f yang didefinisikan dengan itu ya. Jadi fx-nya piecewise di sini. Kita diminta tentuin A sama B-nya berapa supaya si f-nya ini punya turunan di setiap bilangan real. Kalau kita lihat di sini, untuk yang X-nya kurang dari sama dengan 1. Bentuknya AX kuadrat tambah BX. Mau berapapun AB-nya ya ini tetap polinom gitu ya. Terus buat yang X-nya lebih besar dari 1, X pangkat 3 min 5 polinom juga. Jadi di sini kedua fungsi ini polinom gitu kan ya. Berarti kalian jelasin dulu fungsi yang di dalamnya gitu ya. Fungsi AX kuadrat tambah BX dan X pangkat 3 min 5 adalah fungsi polinom. Gitu ya. Fungsi polinom. Oke. Buat apa sih gitu ya disebut fungsi polinom? Sehingga gitu ya, ini sebenarnya buat ngejelasin aja. Sehingga fungsi f mempunyai turunan di ini ya. Selangnya kan berarti dia dari min tak hingga sampai 1 ya. Terus lanjut lagi gabung dengan 1 sampai tak hingga. Gitu. Jadi dia kan mintanya mempunyai turunan di setiap bilangan real. Jadi kalian harus make sure dulu gitu ya kalau si fungsi ini tuh punya turunan dulu gitu. Ya, di suatu selang. Kalau yang ini kan berarti dari min tak hingga sampai 1, 1 sampai tak hingga. Ini mempermudah pekerjaan kalian. Berarti kalian jadi tinggal ngecek dia punya turunan di X sama dengan 1 gitu. Ya. Di sini terus lanjut akan ditentukan A dan B sehingga fungsi f memiliki
turunan di X sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Gimana? Yang pertama adalah kita harus pastiin dulu si F-nya itu continue dulu gitu ya di 1. Ingat ya, kalau misalnya dia punya turunan, memiliki turunan di X sama dengan C. Ini akibatnya pasti gitu ya, jika fungsi F memiliki turunan di X sama dengan C. Artinya dia si F-nya continue juga gitu ya. Continue juga di X sama dengan C. Tapi kalau misalnya si fungsinya continue di X sama dengan C, ini belum tentu ya. Jadi belum tentu mengakibatkan dia punya turunan juga. Jadi nggak berlaku sebaliknya. Oke? Tapi kalau dia nggak continue, kontrapositifnya ya, kalau dia nggak continue, udah pasti dia nggak punya turunan. Ya, kayak yang tadi di sini. Salah satu kondisi di mana si F itu nggak punya turunan di titik X sama dengan C kalau fungsinya itu nggak continue gitu ya di titik tersebut. Jadi di sini kita make sure dulu gitu, harus pastiin dulu bahwa F-nya continue gitu di X sama dengan 1. Kekontinuan fungsi F di X sama dengan 1. Oke. Kekontinuan sama ya, limit kiri, limit kanan. Limit kirinya berarti limit X menuju 1 dari kiri, dari si fungsinya. Kalau 1 dari kiri berarti kita pakai yang pertama ya, si AX kuadrat tambah BX. Jadi kita dapat A tambah B. Sedangkan di sini untuk yang limit kanannya, kanan, limit X menuju 1 dari kanan, dari X pangkat 3 min 5. Oke, kita langsung substitusi aja. Hasilnya min 4 gitu. Jadi di sini kalian dapat supaya F continue di X sama dengan 1, haruslah A tambah B sama dengan min 4. Gitu ya. Ini kalian punya persamaan yang pertama. A tambah B sama dengan min 4. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Berarti sekarang yang kedua. Sekarang tinjau limit kiri dan kanan definisi turunan. Oke, limit kirinya. Limit kiri berarti limit X menuju 1 dari kiri, Fx seperti biasa ya, Fx min F1, X min 1. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, berarti Fx-nya kita pakai yang ini ya, si AX kuadrat tambah BX ya, dikurangin F1. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti kita pakai yang ini ya. Berarti langsung aja kita substitusi X-nya sama dengan 1, jadi kita dapat A tambah B. Oke, di sini X min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya bentuknya ya. Jadi ini yang ada A kita gabungin dulu. Jadi A dikali X kuadrat min 1 ditambah B dikali X min 1 gitu ya. X min 1, nah ini X kuadrat min 1-nya kalian faktorkan. Limit X menuju 1, A, X min 1, X plus 1, tambah B, X min 1. Oke, di sini buat suku pertama dan suku keduanya punya X min 1 ya. Berarti di sini aman, coret semua. Jadi di sini sisanya limit X menuju 1 dari kiri, sisanya tinggal A, X plus 1 tambah B. Ya, ketika kita substitusi X-nya sama dengan 1, jadi kita peroleh 2A tambah B. Ya, beres. Ini limit kirinya. Lanjut, sekarang kita limit kanannya.
limit kanan. Limit kanannya sama ya, jadi di sini X menuju 1 dari kanan, ininya Fx min F1 dibagi X min 1, sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, Fx-nya berarti kita pakai yang X-nya lebih besar dari 1, yaitu si X pangkat 3 min 5. X pangkat 3 min 5, terus di sini kita pakai lagi si A tambah B-nya. A tambah B X min 1. Oke, limit X menuju 1 dari kanan. Ya, tadi waktu kita ngecek ke kontinuan, kita udah dapat ya hubungan ini. A tambah B itu sama dengan min 4. Nah, kalau yang ini, kita substitusi gitu ya. Jadi, X pangkat 3 min 5 dikurangin negatif 4. Gitu. Kalau yang ini kenapa? Yang ini kenapa nggak disubstitusi min 4? Kalau yang ini supaya bisa difaktorin aja sih alasannya itu. Ya, kalau misalnya yang di bagian ini kalian substitusi min 4, nggak membantu apa-apa gitu. Justru malah jadi rumit gitu. Kalian bingung, ini menyelesaikan limitnya gimana. Jadi nggak bisa dapat yang ini. Oke, jadi makanya yang ini dibiarin dalam bentuk A tambah B. Karena yang ini bagus nih, bisa difaktorin jadinya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau buat yang limit kanan, kan bingung gitu. Di sini nggak ada AB, mau diapain. Nah, berarti A tambah B-nya kita substitusi aja sama min 4 gitu. Oke, berarti di sini jadi limit X menuju 1 dari kanan, X pangkat 3, berarti ini min 5 tambah 4, min 1 gitu ya. X min 1. Nah, X pangkat 3 min 1 di sini bisa kita faktorin juga ya. Kita keluarin X min 1, berarti sisanya jadi X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, dibagi X min 1. Coret lagi ya. Berarti limit kanannya sekarang sisanya jadi ini. Limit X menuju 1 dari kanan, X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, kita substitusi X-nya sama dengan 1, kita dapat hasilnya 3. Jadi kita dapat satu persamaan lagi ya. Nah, ini boleh kalian tulis lengkap gitu ya. Supaya F punya turunan di X sama dengan 1, maka haruslah limit kiri dan limit kanannya sama gitu ya. Nah, itu kalian tulis sendiri boleh. Ya, kalau di sini saya langsung aja. 2A tambah B sama dengan 3. Oke, berarti sekarang saya punya persamaan yang kedua. Ya, dari ini tadi sebelumnya dari kekontinuan punya persamaan yang ini sebagai persamaan pertama. Terus waktu kita menggunakan definisi turunan ya dengan meninjau limit kiri dan limit kanan, kita dapat persamaan yang kedua. 2A tambah B sama dengan 3. Jadi kita bisa dapat nanti A sama B-nya ya. Dengan menyelesaikan SPL ya berarti ya. SPL dari yang 1 dan 2 peroleh ini gitu ya dengan menggunakan cara yang biasa, substitusi eliminasi ya, eliminasi substitusi. Berarti A tambah B sama dengan min 4, 2A tambah B sama dengan 3. Oke, di sini dikurangin, tapi nguranginnya saya kebalik lah, berarti yang kedua kurang yang pertama gitu ya, yang atas. Berarti jadi dapat A sama dengan 7. Oke, saya substitusi lagi 7-nya ke persamaan yang pertama. Jadi 7 tambah B sama dengan min 4. Oke, jadi B-nya sama dengan min 11. Jadi A sama dengan 7 dan B sama dengan min 11 supaya F kok continue punya turunan ya, punya turunan di setiap bilangan real. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13.
Nah, ini nomor 13. Oke, 13 ya, diminta hitung turunan dari G kuadrat per F aksen. Ya, berarti turunan dari G kuadrat dibagi F di titik X-nya sama dengan 2 gitu ya. Berarti supaya nggak ribet gitu ya, kalian bagi dulu aja. Ya, sekarang kita ngitung dulu aja nih. Si G kuadrat aksen di titik X sama dengan 2 ini gimana gitu ya. Kalau G kuadrat itu kan artinya G dikali G gitu ya. Berarti ya udah gunakan aturan perkalian. Ya, di sini jadi G aksen 2 dikali G2 ditambah G2 kali G aksen 2 gitu. Ini udah dikasih ya G aksennya yang ini, G2-nya yang ini. Oke, jadi di sini 6 dikali min 4 ditambah min 4 dikali 6. Jadi minus 48 ya. Kalau misalnya udah jago, mau langsung, ini mah turunannya langsung jadi 2G 2 dikali G aksen 2. Kalau udah bisa langsung kayak gini ya silahkan. Ini biar kelihatan aja gitu ya. Di sini menggunakan aturan perkalian. Oke, ini baru G2 aksennya. Sekarang yang ditanya adalah G2 per F aksen. G2 per F aksen di titik sama dengan 2. Nah, yang ini jadinya pakai aturan pembagian gitu ya. Jadi G2 aksen, G2 dibagi F gitu. Ya, berarti dengan menggunakan aturan perkalian jadi dapat G2 aksen 2 dikali F2 dikurangin G2 2 dikali F aksen 2. Oke, dibagi F kuadrat 2. Oke. Tadi yang ini udah kita hitung, min 48. Min 48 dikali F2. F2-nya sama dengan 5. Oke. Terus G kuadrat ya. Di sini G kuadrat ya berarti G2 dikali G2 gitu ya. Berarti jadi 16 hasilnya. 16 dikali F aksen 2. F aksen 2-nya sama dengan 3. Oke. Berarti dibagi 25 ya. Berapa nih hasilnya? Ini jadinya minus 240 minus 48 dibagi 25. Jadi hasilnya minus 288 dibagi 25. Gitu. Ya. Jawabannya gampang ya ini mah ya. Oke. Ini benar ya. 14 skip, 15 skip, 16 skip. Berarti langsung nomor 17. Oke. 17. Tentukan semua titik pada grafik fungsi sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar sama dengan sumbu X, artinya kan yang mendatar ya, tadi ya kemiringannya ya. Garis singgungnya sejajar dengan sumbu X, kemiringannya tadi sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini F aksen X-nya sama dengan 0. Sejajar dengan sumbu X, artinya di sini M-nya sama dengan 0 gitu. Ya, buat yang A berarti kita langsung aja ya. Bisa dapat F aksen X-nya. F aksen X-nya nggak usah lah ya, nggak usah pakai definisi ya, terlalu panjang. Langsung aja ini diturunin jadi 3X kuadrat min 27. Ya. Nah, di sini kita tuh mau nyari titik ya, misal katakanlah si titik C gitu. Jadi di sini FC sama dengan 3C kuadrat min 27 yang hasilnya sejajar dengan sumbu X. Ya, kemiringannya. Berarti di sini sama dengan 0. Gitu ya. Ini saya bagi 3 semua. Jadi dapat C kuadrat min 9 sama dengan 0.
Oke, kita faktorkan. C min 3 dikali C plus 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat C sama dengan 3 atau C sama dengan min 3. Jadi yang ini tulis aja ya. Jadi pada titik X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3, garis singgung dari fungsi F sejajar dengan sumbu X gitu ya. Oke, itu tadi nomor 17. Sekarang kita nomor 18 ya. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi itu ya, si fungsi X. Dengan T diukur dalam detik. Di sini T-nya dibatasin dari 0 sampai 2 pi. Oke, tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Artinya ketika partikel itu berhenti bergerak ketika si Ft-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita di sini tentukan dulu Ft-nya. Ft, Vt, saya salah sebut ya. Bukan Ft ya, Vt. V velocity. Vt itu sama dengan turunan dari Xt. Ya, ini. Karena di sini kan variabel bebasnya T, jadi turunannya D, dt gitu. Oke, turunannya berarti cos T diturunin jadi min sin T. Ya, sin T diturunin jadi cos T. Min 1 diturunin. Habis ya, konstanta diturunin jadi 0. Oke. Jadi kita udah dapat Vt-nya. Maka di sini Vt sama dengan 0. Jadi kita dapat min sin T tambah cos T sama dengan 0. Ya, kalau kita pindah ruas, misalnya dibagi cos dulu gitu semua, atau jangan ya. Sin T sama dengan cos T. Benar nggak? Sin T sama dengan cos T. Berarti di sini kita bagi kedua ruasnya dibagi sama cos T gitu. Berarti kita jadi dapat tan T sama dengan 1. Ya. Berarti di sini T-nya yang memenuhi adalah, tadi T-nya kan udah dibatasin ya, dari 0 sampai 2 pi ya. Berarti cari gitu, T-nya berapa sehingga nilai dari tan T sama dengan 1. Yaitu di pi per 4 sama 5 pi per 4. Gitu ya, T-nya. Terus kasih kesimpulan seperti biasa ya. Jadi partikel berhenti sesaat, berhenti bergerak. Berhenti, waduh ini, berhenti bergerak sesaat saat T sama dengan pi per 4. Jadi 2 kali gitu ya sempat berhentinya ya. Di T sama dengan pi per 4 sama di T 5 pi per 4. Oke, ini yang A. Terus tentukan interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Artinya di sini kalau bergerak ke kiri si Vt-nya benar Vt-nya kurang dari 0 gitu ya. Bergerak ke kiri artinya Vt kurang dari 0. Tuh, ya. Tadi kan udah dapat ya si Vt-nya kurang dari 0 artinya
min sin T tambah cos T-nya kurang dari 0. Oke, atau dengan kata lain, di sini cos T-nya kurang dari sin T. Oke, kalau di sini yang paling gampang ya gambar grafiknya. Kan ini belum dimacem-macemin gitu ya, gambar masih yang biasa gitu, sin T sama cos T. Sin T sama cos T. Ya, tadi sampai 2 pi ya. Oke. Ya, jadi yang ini gambarnya. Oke. Di sini yang merah adalah grafik fungsi sin T, sin T-nya ya. Jadi anggaplah ini sumbunya T gitu ya. Jadi ini sin T-nya. Sedangkan buat yang warna biru di sini cos T-nya. Cos T gitu. Ya, jadi sekarang kalau cos T kurang dari sin T ya berarti kita lihat aja grafik di mana cos T-nya itu ada di bawah sin T. Berarti di titik ini kan ya. Ini cos T nilainya sama dengan sin T ketika berapa? Pi per 4 ya. Ini pi per 4. Terus yang ini. Kalau cos T sama dengan sin T kan alias tan T-nya sama dengan 1 ya. Berarti sama. Yang tadi udah kita hitung. Pi per 4 sama 5 pi per 4. Oke. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya. Jadi partikel bergerak ke kiri saat T-nya di interval pi per 4 sampai 5 pi per 4 ya. Intervalnya di sini interval buka ya, bukan interval tutup. Karena kalau di saat T-nya sama dengan pi per 4 tadi ya, partikelnya berhenti sesaat. Kalau ini kan dia mintanya bergerak ke kiri. Jadi makanya interval buka. Oke ya. Oke, itu nomor 18. Sekarang nomor 19. Nomor 19 diberikan parabola Y sama dengan X kuadrat. Kalau gambarnya kalian manual bisa ya. Mulainya dari X kuadrat, karena di sini X kuadratnya tambah 3, artinya dia naik ya. Naik ke atas sejauh 3 satuan. Ya, supaya bagus gambarnya, saya di Desmos saja. Oke. Biar kebayang ya. Nah, ini gambar grafiknya. Oke. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3. Oke, terus apa lagi nih? Dan titik B di 1,0. Oke, 1,0 berarti di sini ya. Ini titik B-nya. Misalkan A ya, suatu titik pada parabola. Tentukan semua kemungkinan nilai A agar garis AB menyinggung parabola tersebut. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita tarik garis gitu ya, si B misalnya kayak gini gitu ya. Ya ini katakanlah dia menyinggung di parabola gitu ya, di titik A gitu. Ininya A. Terus nanti di sebelah kiri sama ada yang di sebelah kanan juga gitu. Aduh, jelek pisan dari gambarnya. Tapi kurang lebih kebayang lah ya. Ini harusnya lurus, nggak kayak gini. Ya, misalnya di titik ini gitu ya. Ini adalah si titik A-nya. Misalnya kayak gitu ya. Nanti kalian gambar sendiri.
Jadi di titik A gitu ya, misalnya di sini kalian tarik garis ke si B, nah itu menyinggung si parabolanya. Ya, intinya kita mau nyari nilai A-nya. Semua kemungkinan nilai A. Ya, kalau berdasarkan gambar sih ya ada dua gitu ya, di kiri sama yang di kanan. Nah, tapi coba kita nanti dicek ya ke perhitungannya. Bener nggak dapatnya dua? Jangan-jangan bisa lebih. Eits. Caranya gimana? Petunjuknya hitung kemiringan garis AB dengan dua cara. Kemiringannya kalau cara pertama dengan menggunakan turunan. Turunannya kalau misalnya kalian mau langsung silahkan, tapi kalau mau pakai definisi limit juga nggak apa-apa ya. Turunan di titik A berarti. Kalau turunan di titik A berarti kan katakanlah di sini fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 3. Berarti kalian dapat turunannya f aksen x-nya sama dengan 2x. Ya, berarti kalau di titik A jadinya fa sama dengan 2a gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai definisi boleh juga. Berarti x-nya menuju a dari fx dikurangin fa dibagi x min a ya. Jadi dapat limit x menuju a dari x kuadrat tambah 3 dikurangin A tambah 3. Ya, karena di sini 3 nanti ketemu sama min 3, jadi habis. Ini x min A. Ini yang pembilangnya saya faktorin ya. Jadi x min A, x plus A. Ini x min A. Coret. Jadi nanti dapat limit x menuju A, x plus A. Jadi sama dengan 2A. Sama ya. Bebas. Kalau kalian ya lebih simpel pakai yang ini langsung turunannya gitu ya. Kalau mau langsung gini boleh. Atau biar keren gitu ya. Mau pakai definisi juga boleh. Tapi buat apalah. Ya, jadi pakai yang biasa aja. Nanti malah jadi lama gitu ya ngerjain soal. Oke. Terus, apa lagi nih dari sini? Kalau mau ngitung kemiringan selain dari turunan gimana? Berarti dari gradien ya. Kalau gradien kan tadi delta Y, gradiennya adalah delta Y, delta X ya. Si titik A-nya adalah A, B. Sebenarnya kalau si titik A-nya ini karena dia ada di parabolanya, ya berarti sebenarnya kita bisa dapat B-nya. Ya, kalau X-nya sama dengan A, artinya di sini B-nya adalah kalian substitusi aja gitu ya. Si X-nya sama dengan A. Jadi di sini kita dapat B-nya adalah A kuadrat plus 3. Sedangkan tadi B-nya adalah 1,0. Ya. Jadi kita bisa dapat di sini kemiringannya adalah delta Y-nya A kuadrat tambah 3 dikurang 0 dibagi A min 1. Ya. Di sini dengan A-nya tidak sama dengan 1. Aman ya kalau misalnya A-nya sama dengan 1, ya berarti di titik yang sama gitu ya di sini. Sama dengan 1, ya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin menyinggung parabola, jadi ya aman gitu ya. Oke, berarti sekarang kalau kita sederhanakan di sini bentuknya jadi A kuadrat tambah 3 A min 1 gitu ya, jadi 0 masih di bawah. Oke, jadi ini adalah kemiringannya ya harus sama gitu. Karena di sini kan dari yang turunan ini mau menyinggung gitu kan. Ya, berarti kita jadi dapat A kuadrat tambah 3 per A1, A min 1 sama dengan 2A. Ya, karena tadi kita udah bisa memastikan bahwa si garis singgungnya itu tidak di A sama dengan 1, ya karena di A sama dengan 1 kan ya jelas memotong gitu. Berarti di sini kita boleh ya kalikannya. Jadi A kuadrat tambah 3 sama dengan 2A dikali A min 1. Oke. Artinya di sini jadi A kuadrat tambah 3 sama dengan 2A kuadrat min 2A. Ya, kita dijadiin satu ruas gitu ya. Di sini A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan seperti biasa A min 3, A plus 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Gitu ya. Nanti tulis kesimpulannya sendiri ya.
Jadi diperoleh A sama dengan bla 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 gitu ya, sehingga apa? Gitu. Oke, ini ya. Itu tadi nomor 19, berarti sekarang nomor terakhir, nomor 21. Oke. Itu diberikan fungsi f dan g. Jadi di sini udah diberikan f2, f aksen, g sama g aksennya di x sama dengan 2. Tentukan limit berikut dengan pertama kali menginterpretasikannya sebagai turunan dari suatu fungsi. Oke, kita yang B ya. Kalau buat yang B, di sini kita definisikan dulu suatu fungsi yang baru gitu ya. Definisikan, ini udah pakai huruf F, G, berarti lanjutannya aja gitu ya. HX misalnya. Misalnya kita mau mendefinisikan HX-nya adalah ini, si Fx dikali Gx. Ya. Jadi untuk X sama dengan 2, benar ya, nggak typo diperoleh H2 sama dengan F2 dikali G2 gitu ya. Di sini berarti F2-nya 4, G2-nya 3. Jadi di sini H2-nya sama dengan 12. Oke. Dari sini berarti ya udah, maka kita langsung masuk ke limitnya ya. Limit X menuju 2. Fx dikali Gx min 12 X min 2. Artinya apa? Artinya di sini adalah limit X menuju 2, Fx dikali Gx-nya tadi udah kita definisikan, ya, yaitu si Hx. Berarti kita ganti Fx kali Gx-nya jadi Hx. Oke, sisanya sama. Min 12, X min 2. Gitu. Kalau kita ngelihat dari definisinya, berarti ini adalah H aksen 2. Betul nggak? H aksen 2. Ya. Ini buat ngecek kenapa dihitung kayak gini ya, buat ngecek gitu ya. Tadi kan 12 dikurang 12 hasilnya jadi 0/0 gitu. Berarti kan ini memenuhi definisi turunan. Ya, memenuhi definisi turunan. Berarti di sini H aksen 2 ya. Kalau H aksen 2, kalau kita punya H-nya itu adalah F kali G, ya kita turunannya tinggal pakai aturan perkalian gitu ya. Jadi H aksen 2 sama aja kayak F aksen 2 dikali G2 ditambah F2 dikali G aksen 2 gitu ya. Jadi di sini kita substitusi F aksennya tadi berapa? F aksennya 6, G-nya 3, tadi 4, ini 5 ya. Jadi 18 tambah 20 hasilnya 38 gitu. Maaf, Kak, mau tanya, Kak. Iya. Tadi dari yang limit X menuju 2, HX min 12 per X min 2, ke yang Mm-mm. H aksen 2 gimana ya, Kak? Ini kan definisi turunan. Definisi turunan dengan menggunakan limit. Jadi di sini makanya saya hitung si H2-nya untuk memastikan bahwa si H2-nya itu kan sama dengan 12 ya. Berarti kan di sini jadi 12 dikurang 12 dibagi X min 2. Oke? Jadi 0/0 gitu kalau kalian substitusi X-nya sama dengan 2. Ya, jadi kan ini memenuhi definisi limit. Pakai yang rumus yang ini nih, definisi yang ini. Yang kedua, F aksen A sama dengan limit X menuju A, bla bla bla, yang ini. Sama ya? Oh iya, paham, Kak. Berarti definisi turunan, limit Iya, turunan. Oke, betul. makasih, Kak. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini teh, kalau mau kalian tulis gitu ya, yang step selanjutnya, berarti limit X menuju 2, HX dikurang H2 gitu. Ya, X min 2. Nah, kalau kayak gini mungkin lebih jelas ya. HX dikurang H2 gitu. Jadi ini limit turunannya. 。  . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Oke, ada pertanyaan? Soalnya udah dibahas semua kan ya, nggak ada yang kelewat kan? Kalau ada yang kelewat, bilang ya. Nanti kalian yang rugi. Harusnya udah sih. Ya, kita mulai dari nomor 6 kan ya tadi ya. Ringan garis singgung. Oke, terus ini ya, yang nggak punya turunan. Ada 3 kondisi. Oke. Gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang masih belum jelas nggak dari tutorial hari ini? Nggak apa-apa ya, tanya aja. Kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Kelihatannya nggak ada yang mau tanya lagi ya. Berarti tutorial hari ini cukup sampai sini dulu. Ya, nanti kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya ya. Oke, terima kasih semua yang sudah ikut tutorial hari ini. Terima kasih Terima Kak kasih, Levin. Kak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak. Ya.